Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barabin Karim dengan NIM 241B10010. Saya hari ini akan menjelaskan beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, jelaskan perbedaan antara krisis dan trauma. Krisis adalah kondisi ketidakseimbangan psikologis yang bersifat sementara muncul ketika seseorang menghadapi situasi yang melampaui kemampuan copingnya dan umumnya dapat pulih dalam beberapa minggu hingga bulan. Dan trauma adalah respon emosional dan psikologis yang lebih mendalam serta berjangka panjang terhadap peristiwa yang sangat mengancam jiwa atau integritas fisik yang mengubah cara otak memproses ancaman dan memerlukan proses penyembuhan yang jauh lebih lama. Pertanyaan kedua, yaitu sebutkan beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami krisis atau trauma. Faktor risiko meliputi riwayat gangguan kesehatan mental atau pengalaman traumatis di masa lalu usia anak-anak atau lansia, rendahnya keterampilan mengatasi masalah, kurangnya hubungan sosial dan isolasi, kemiskinan atau ketidakstabilan ekonomi, kedekatan fisik dengan peristiwa traumatis, durasi paparan stres yang berkepanjangan seperti konflik berkepanjangan, serta stigma budaya menghalangi seseorang untuk mencari bantuan. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan coping mechanisms dalam konteks situasi krisis atau trauma, dan berikan contoh coping mechanism yang positif dan negatif. Yaitu coping mechanism adalah upaya kognitif dan perilaku yang dilakukan individu untuk mengelola tentuan yang membebani atau melampaui kapasitasnya dalam situasi sulit. Contohnya yaitu mencari dukungan sosial, berolahraga, meditasi, pemecahan masalah secara aktif, dan menerima situasi yang tidak bisa diubah. Contoh negatifnya yaitu maladaptif, penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan, pelarian diri berlebihan, kecanduan game atau media sosial, penghindaran total terhadap pemicu, serta meledakan emosi pada orang lain. Yang keempat, bagaimana dampak krisis atau trauma dapat berbeda antara individu satu dengan yang lainnya. Dampak berbeda karena dipengaruhi oleh faktor biologis, genetika, dan sistem saraf. Faktor biologis, pengalaman masa lalu dan riwayat trauma. Faktor sosial, dukungan keluarga, status ekonomi, akses layanan kesehatan, serta makna subjektif yang diberikan seseorang pada peristiwa tersebut. Ada yang mengalami pertumbuhan pasca trauma, ada pula yang terpuruk dalam keputusasaan berkepanjangan. Yang kelima, yaitu pertanyaannya, jelaskan konsep PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder dan sebutkan gejala-gejalanya. Jawabannya adalah PTSD adalah gangguan kesehatan mental yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa sangat mengancam jiwa, bencana, kekerasan, konflik di mana stres tidak berada dan mengganggu fungsi sehari-hari. Gejalanya meliputi intrusi, kilas balik, dan mimpi buruk, menghindari pemicu yang mengingatkan pada peristiwa. Yang ketiga, perubahan negatif pada kognisi dan suasana hati, keyakinan negatif, mati rasa emosional. Yang keempat, perubahan aktivitas mudah marah, kewaspadaan berlebihan, sulit tidur, dan konsentrasi. Yang keenam, apa peran dukungan sosial dalam pemulihan individu yang mengalami krisis atau trauma? Jawabannya yaitu dukungan sosial berperan sangat fundamental sebagai pelindung terhadap efek negatif stres. Secara emosional, ia menyediakan ruang aman untuk berekspresi, mengurangi rasa malu dan isolasi. Secara praktis, ia memenuhi kebutuhan konkret seperti bantuan finansial dan tempat tinggal. Dalam jangka panjang, dukungan sosial membantu individu membangun kembali rasa memiliki dan makna hidup melalui terlibatan dalam komunitas. Pertanyaan ketujuh, bagaimana pentingnya penanganan diri self-care dalam menghadapi situasi krisis atau trauma? Berikan beberapa strategi self-care yang dapat dilakukan. Self-care sangat penting untuk mencegah kelelahan fisik dan psikis yang kumulatif serta menjadi fondasi agar individu memiliki energi untuk menghadapi tantangan.
Strateginya itu menjaga pola tidur cukup dan makan bergizi, melakukan aktivitas fisik ringan, jalan kaki, yoga, dan menulis jurnal untuk menuangkan perasaan, menjaga komunikasi rutin dan orang terdekat, membatasi paparan media sosial yang memicu kecemasan, serta melakukan meditasi atau doa sesuai keyakinan dan berani meminta bantuan profesional jika diperlukan. Pertanyaan 8. Mengapa penting bagi seseorang profesional kesehatan mental untuk memahami konsep dasar mengenai situasi krisis atau trauma? Jawabannya adalah pemahaman konsep dasar ini penting agar profesional dapat melakukan asesmen diagnosis dan intervensi secara tepat sasaran, sehingga tidak salah mengidentifikasi kebutuhan klien, misalnya membedakan kecemasan biasa dengan akar traumatis. Hal ini juga memungkinkan profesional memberikan penjelasan empatik bahwa gejala klien adalah respons normal terhadap peristiwa luar biasa, serta menghindari retraumatisasi akibat pendekatan yang tidak sensitif terhadap konteks budaya dan sejarah klien. Pertanyaan 9. Bagaimana stigma sosial dapat mempengaruhi individu yang mengalami krisis atau trauma? Apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi stigma tersebut? Stigma menyebabkan rasa malu, isolasi, dan enggan mencari bantuan, yang justru memperparah kondisi psikologis hingga berisiko pada bunuh diri. Untuk mengurangi stigma dapat dilakukan edukasi publik melalui kampanye kesehatan mental, pelibatan tokoh agama dan masyarakat untuk menyampaikan bahwa gangguan mental adalah kondisi medis, pendekatan berbasis otak dengan penyintas yang berbagi kisah nyata, serta integrasi layanan kesehatan mental ke puskesmas agar akses perawatan menjadi lebih normal. Nah, pertanyaan terakhir yaitu jelaskan konsep resiliensi, bagaimana hal ini terkait dengan pemulihan dan krisis atau trauma. Jawabannya yaitu resiliensi adalah kemampuan dinamis individu atau komunitas untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan berkembang dalam menghadapi kesulitan. Ini bukan sifat bawaan, melainkan proses yang dapat dikembangkan. Dalam pemulihan resiliensi memungkinkan seseorang tidak sekedar bangkit kembali, tetapi seringkali mengalami kebutuhan pasca trauma dengan ketentuan baru dan perspektif hidup yang lebih aman. Resiliensi dibangun melalui regulasi emosi, optimisme realistis, kemampuan memecahkan masalah, serta hubungan sosial yang sportif, dan dapat dipupuk melalui penguatan budaya dan solidaritas komunitas. Sekian pertanyaan beserta jawaban dari saya. Wassalamualaikum.